apresiasi ke Ermol, Bang Teguh, atas kesediaannya memfasilitasi partai-partai baru ini. Karena ini partai baru ini sudah layaknya bayi Musa saja di awal. Diasumsikan dia akan meruntuhkan istana Fir'aun begitu sehingga sebelum lahir pun sudah ingin dibunuh di awal. Terbunuh lebih dulu itu umat tapi hidup lagi. Nah, kemudian PKN dan Gelora dituduh menggembosi Demokrat lah PKN, Gelora menggembosi PKS lah. Saya kemudian menjawab terlalu kecil Gelora kalau hadirnya hanya hendak menggembosi PKS. Kami hadir tarung pemilu itu untuk menang pemilu gitu. Kita mau gembosi semua partai politik kontestan pemilu kan gitu. Bukan PKS saja ya Bang ya. Saja. Nah ini yang penting juga mention saya ke teman-teman koalisi masyarakat sipil itu ada dari CW dan lain-lain yang kemudian sampai hari ini masih terus merongrong putusan KPU yang seakan-akan mereka tidak sadar menjadi proksi dari partai-partai besar gitu. Apa artinya sih merongrong putusan KPU yang meloloskan partai-partai baru ini? Ini kan sama dengan mereka sedang menginginkan hanya status quo partai lama yang menjadi kontestan pemilu dan tidak memberikan ruang bagi partai baru. Padahal hadirnya partai baru itu adalah baik bagi rakyat Indonesia, memberikan warna baru agar apa yang dikritik oleh massa selama 2 tahun terakhir dengan 9 partai parlemen ada warna baru. Ya inilah kami hendak kontestasikan ide kami yang baru gitu. Itu yang pertama. Jadi Ermol kami terima kasih, kami difasilitasi untuk men-spreading ide-ide kami tentang politik Indonesia. Dan yakinlah kehadiran partai baru akan membawa dampak yang baik bagi rakyat agar rakyat semakin banyak pilihan. Nah kemudian terkait dengan jadwal pemilu. Kalau kita lihat pemilu hari ini kan 75 hari. Kita mundur 5 tahun ke belakang itu 6 bulan 3 minggu, mundur lagi 5 tahun ke belakang itu 15 bulan masa kampanyenya. Jadi turun terus itu. Kalau kita melirik ke negara-negara lain di Malaysia itu hanya 14 hari kok jadwal masa kampanyenya. Kemudian di Jepang malah hanya 12 hari, di Prancis itu 14 hari, di Kanada 74 hari dan di yang agak panjang cuma di Amerika karena mereka pakai sistem primary sehingga kandidat itu betul-betul engage dengan basis masyarakatnya karena yang mendorong juga bukan partai politik di sana. Ada pemilu permulaan dan lain-lain di Amerika. Nah untuk Indonesia entah mau menggunakan mekanisme yang mana, tetapi tentu kalau kita lihat KPU yang menyusun, karena tidak ada aturannya sebenarnya tentang masa kampanye di dalam regulasi, itu murni regulasi KPU. KPU awalnya kan mendorong 120 hari berdasarkan berbagai pentahapan lain yang dipatok oleh undang-undang. Kira-kira yang paling pas bagi KPU saat itu adalah 120 hari. Namun tentu ketika dibahas di DPR, orang-orang partai parlemen yang sudah eksis begitu, mereka berkeinginan untuk memangkas menjadi lebih, bahkan ada partai yang mengusulkan 50 hari. Titik tengahnya kemudian 75 hari. Bagi kami Partai Gelora sebenarnya tidak ada masalah tentang masa kampanye karena kami partai politik lahir dari satu artikulasi atau kristalisasi pikiran massa di bawah, eksis sebagai partai politik artinya kita sudah punya basis yang kuat di bawah. Yang penting dan kami atas nama Partai Gelora sudah pernah kami sampaikan resmi kepada KPU melalui pernyataan publik ya Bang Melas. Ada waktu 9 bulan dari tanggal 22 Desember penetapan peserta pemilu sampai 28 November hari pertama kampanye. 9 bulan ini mau you apain begitu loh. Karena ke depan ya meskipun sedang disusun regulasinya makanya kami usulkan mekanismenya. Karena ke depan Bang Melas yang kita harus concern adalah tentang bagaimana internalisasi keberadaan parpol bagi rakyat di tengah pemilu serentak gitu. Dalam pemilu serentak, caleg dan partai politik itu akan irrelevan itu. Masyarakat tidak akan terlalu banyak bergelut dengan siapa yang akan mewakili mereka di parlemen. Padahal yang real daulat rakyat itu adalah parlemen. Mereka akan fokus berbicara tentang eksekutif, tentang presiden. Tidak penting itu Bang Mustafa menyalek di mana, yang penting capresnya Bang Mustafa siapa gitu. Orang akan semua bergelut dengan pilpres.
caleg dan partai politik akan terlupakan. Nah inilah pentingnya kami usulkan kepada KPU agar waktu 9 bulan ini disiapkan satu panggung yang adil begitu. Bagi partai politik untuk adu otak, bedah otak, ini partai-partai baru ini kenapa you bikin partai baru, mau ngapain sih, tawaran apa yang you mau pakai? Apa yang you kritik dari partai-partai yang ada selama ini? Apa yang you kritik dari kontestan baru you? Dalam 9 bulan ini dibikinkan panggung yang baik bagi partai politik, karena nanti ketika 28 November sampai 10 Februari tidak ada ruang bagi publik, tidak ada ruang bagi partai politik, dan tidak ada ruang bagi pemilih akan membahas tentang caleg. Dia akan fokus tentang presidennya siapa, presidennya siapa, presidennya siapa. 9 bulan adalah waktu yang cukup baik Bang Melas, agar PKPU-nya nanti diatur, diciptakan satu panggung yang adil, panggung yang berkeadilan, bahwa partai politik hanya menyiapkan kader-kader terbaiknya dengan isi otak yang baik, diadu di dalam panggung-panggung yang adil, otaknya yang diadu. Pembiayaan politiknya sepenuhnya harusnya dari KPU. Karena semakin pembiayaan politik menjadi publik, politik is public, so political budgeting is state budget begitu. Sehingga tidak ada orang yang ketika dia lebih kaya begitu, dia punya kesempatan kampanye yang lebih, dia punya media, dia bisa blok media dan lain-lain. Atur dari sekarang, panggung yang adil, kasih kesempatan partai politik, hadirkan kader-kader terbaiknya, adu otaknya di hadapan publik, agar publik punya ruang untuk memilih calon-calonnya. Jadi bagi kami Gelora tidak ada masalah dengan 75 hari, yang penting bagi KPU, siapkan panggung kampanye yang adil dan baik, dan ada waktu 9 bulan, ambil waktu 9 bulan sebelum 28 November itu, untuk adu gagasan partai politik. Itu aja dari kami. Terima kasih. Ini menarik ini. Aradi, dari Gelora sendiri nih, cara mentaktisinya dalam nanti kita tempo waktu 9 bulan sebelum kampanye, itu kira-kira apa Bang yang bisa diperkenalkan Gelora kepada publik? Ya, sekali lagi saya lebih menekankan pada peran daripada penyelenggara pemilu ya. Kalau partai politik itu kan dia sudah punya gen itu, dia sudah punya nadi di rakyatnya masing-masing, karena partai politik itu kan kristalisasi dari satu artikulasi real di bawah. Jika mengkristal menjadi partai politik, dia sudah punya infrastruktur. Saya tidak hendak ingin mensosialisasikan itu, tetapi fasilitasi dari KPU-nya yang penting, karena KPU itu dialah yang berkepentingan mensosialisasikan siapa yang akan menjadi calon peserta pemilu begitu. Partisipasi pemilih yang rendah itu kan kena KPU. Kalau kenapa rendah itu cermin wajah kami, karena kami tidak disukai sebagai partai politik, tetapi yang berkepentingan menjelaskan bopeng tidaknya wajah kami ke rakyat itu adalah KPU begitu. Sejak 22 Desember sampai hari ini tanggal 17 itu vakum regulasi itu. Apa yang mau dilakukan oleh peserta pemilu setelah ditetapkan pada tanggal 22 Desember, tidak ada orang yang boleh apa-apain itu, tidak boleh dikomen itu. Misal sekarang KPU mengatakan verbatim, verbal, oh boleh sosialisasi nomor, tidak ada, di dalam hukum itu harus tertulis. Kata-kata you nggak bisa dipakai gitu, itu harus tertulis. Maka sebenarnya ketika penetapan masa kampanye 75 hari, dia sudah tahu akan ada rentang jeda 9 bulan. Itu sebelum penetapan peserta pemilu sudah harus lahir regulasinya dulu, harus ngapa-ngapain gitu. Ini kan seperti hampir ini seperti ghost ini, partai-partai politik yang ada tidak tahu harus ngapain pasca ini. Yang si Bawaslu bilang boleh segala hal, si KPU bilang tidak boleh beberapa hal begitu. Tapi itu kan verbal semua, sementara di dalam hukum itu harus tertulis segala sesuatu. Tidak ada acuan dari Ya, maka yang penting saya tekankan di sini kan, saya sekali lagi tidak terlalu banyak mengomentari tentang 75 hari. Kami siap sebagai partai politik. Yang tidak adil bagi kami partai baru itu adalah karena masa kampanye akan dilakukan mulai tanggal 28 November selama 75 hari ke depan. Orang akan berkutat ke masalah pemilihan presiden, dan kami ini partai baru tidak diajak. Kami tidak dilibatkan di dalam Pilpres. Kan begitu. Kami kan tidak boleh mengusung capres sendiri gitu. Kami kan tidak boleh mengusung capres sendiri, kami harus nunut di dalam faksionalisasi yang ada, sementara kami punya ide sendiri tentang kepemimpinan nasional semisal. Ini nanti
28 November orang akan fokus masalah Pilpres, kami tidak diajak-ajak urusan itu, 9 bulan tidak diregulasi dengan baik, maka bagi kami 9 bulan ini harus dilembagakan dengan baik oleh KPU panggung kampanye untuk adu debat, adu ide, adu gagasan partai politik. Karena di masa kampanye nanti caleg yang akan beradu. Nah, masa bagi partai politik karena peserta pemilu itu adalah DPR dan DPRD itu adalah partai politik. 9 bulan inilah dia bikin panggung yang baik mulai dari tingkat RT, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Adu semua partai politik ini yang ada, apa perbedaan you dengan yang lain, apa ide you mau ngapain untuk negara dan lain sebagainya. Partai politik yang diadu di dalam waktu 9 bulan ini, begitu. Itu aja dari saya, yang penting KPU-nya ciptakan panggung yang baik begitu. Urusan nanti kami punya narasi apa, kami tentu punya narasi. Saya bisa membantah dengan baik pernyataan bangunan argumentasi historis dari Bang Sri Mulyono tentang PKN, misal bahwa Nuswantara itu kalau mau basis Nuswantara itu di dalam redaksi kalimat awal yang lahir dari Gejah Mada itu adalah yang bukan Jawa, itu artinya Nuswantara. Artinya tidak akan menang di Jawa partai PKN. Sementara umat, bagi saya umat skupnya terlalu kecil, tapi saya senang kehadiran umat, dia bisa menggerus kelompok-kelompok partai kanan, PKS bisa habis, PAN bisa habis, saya suka. Karena dia sudah mensukupkan diri pada umat. Umat tuh tahu asal kata umat. Umat dari kata ummi. Seibu. Dia tidak akan ganggu yang lain, kecuali partai-partai Islam itu yang seibu saja yang dia mau kejar. Kalau kami kan gelombang rakyat. Rakyat itu asal kata ra'yah. Rakyat. Itu lebih luas daripada umat. Nah nanti masyarakat yang, kemudian kalau masyarakat ya dari kata syarikat itu rakyat yang berserikat. Gelora akan ngambil porsi kanan tengah, umat silakan habisi di kanan mentok. Terima kasih. Waduh, Bang Mustafa gimana tuh Bang? Jadi dari PKN, jadi ternyata sejarah menjadi satu poin penting untuk pembangunan nasional ya Bang. Oke. Dari Bang Ya, Adi. Makasih. Apa target Silakan, Bang. Partai Gelora dalam waktu dekat? Target yang menang pemilu tentunya. Jadi teman-teman, Gelora itu kan gelombang rakyat ya. Gelombang itu lahir dari mana? Itu dari getaran. Getaran itu kemudian melahirkan bunyi, melahirkan gelombang yang merambat, dan di dalam merambat itu ada energi. Target pertama kami adalah hendak menjadi energi bagi nutrisi otak politisi dan rakyat Indonesia. Nah, saya mau memberikan satu nutrisi energi dari satu getaran yang lahir dari Gelora. Saya mengajak teman-teman juga. Yang sekali lagi saya mau mention tentang Pilpres, karena ini akan era serentak, akan orang menjadi fokus ke Pilpres. Di dalam demokrasi itu yang paling utama itu adalah adanya mandat daulat kuasa rakyat. Itu yang menjadi dasar kenapa seseorang boleh mengatur orang lain, boleh menghukumi orang lain, boleh memberi sanksi orang lain gitu. Itu karena adanya mandat daulat kuasa rakyat, yang daulat kuasa rakyat itu harus diminta per periode. Yang membedakan dengan monark adalah karena demokrasi memaksa seseorang untuk meminta daulat kuasa rakyat tiap periode, yang di Indonesia itu 5 tahun. Ada masa expired daripada daulat kuasa rakyat. Ketika expired itu tidak boleh lagi dipakai, tidak sah. Tidak hanya tidak legal, tapi tidak lagi legitimate. Orang tidak mau lagi diatur ketika seseorang tidak lagi ada daulat kuasa rakyat di pundaknya. Nah, terkait dengan Pilpres, ini kan konyol gitu. Ada orang yang lahir bulan, ada orang yang berumur 17 tahun di bulan ini. Sehingga di Februari 2024 dia sudah berumur 18 tahun. Dia adalah pemilih sah. Dia tidak diberikan ruang untuk mencalonkan seorang presiden, padahal dalam demokrasi kekuasaan itu datang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari mana tiket Pilpres yang akan ditarungkan pada Februari besok? Itu adalah dari tiket 5 tahun yang lalu, yang itu
expired setelah 5 tahun begitu. Nah teman-teman, agar kita terlibat aktif dalam proses politik, tidak terlalu terpinggirkan sebagai partai baru, Gelora sedang menimbang dengan baik terkait dengan uji materi tentang presiden threshold ke Mahkamah Konstitusi. Kemarin kan ada 2 peta, teman-teman. Tentu yang berkepentingan memiliki legal standing adalah partai politik. Tapi partai politik yang ada di parlemen tidak boleh. Kenapa? Dia adalah legislator. Dia yang melahirkan undang-undang itu sehingga dia tidak punya legal standing untuk menggugat produk legislasi yang dia produk sendiri. Kemudian partai politik baru, Gelora mencoba. Legal standingnya juga tertolak saat itu. Ingat poinnya pada legal standing. Kami masuk sampai ke materi. Di dalam pasal yang kita uji di dalam Undang-Undang Dasar itu kan peserta pemilu. Kami saat itu belum menjadi peserta pemilu. Ada waktu 9 tahun, 9 bulan dikasih sama Tuhan nih Bang Nara. Kita gabung bareng. Sekarang kita sudah legal menjadi peserta pemilu, agak confident kita. Kita gugat lagi itu pilpres, presidential threshold, agar kita terlibat dari hulu sampai akhir dalam proses politik ini gitu loh. Karena di dalam pemilu ini partai baru akan terus terpinggirkan, tidak boleh mencalonkan capres sendiri, dan kita nanti ujuk-ujuk harus nunut dalam peta faksionalisasi yang ada, yang justru kita lahir atas kritik kita terhadap faksionalisasi 2 periode pemilu ini gitu. Jadi itu target kami, kalau bisa kita bareng, kita gugat lagi, legal standing kami sudah jelas hari ini. Hanya dengan cara itu kita bisa memenangkan proses ini, bersaing dengan partai-partai besar. Terima kasih, itu aja. Nyambung Bang. Termol dan dulu kadang amal terbesar kita untuk orang yang paling banyak bermanfaat bagi banyak orang. Sekarang ada satu wadah Partai Gelora yang akan memberikan satu getaran baru ke teman-teman. Lihat 10 tahun terakhir gimana rakyat itu kehilangan wadah untuk bercakap-cakap begitu. 10 tahun terakhir itu kan kita tampak melihat seperti kita menghadapkan 2 buah radio yang dua-duanya berbunyi tanpa ada satu yang mau mengambil posisi sebagai pendengar. Inilah Gelora hadir hendak menjadi satu jembatan yang akan memfasilitasi ide-ide terbaik anak bangsa. Saya kira itu saja. Gabung bersama Gelora menuju arah baru Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nara, silakan. Ya, di awal saya bilang media itu dulunya hanya